sangat-sangat kalau orang Jawa ongkep lah gitu ya, ongkep gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sampai hari ini belum ada info terbaru dari Bang Hendrik. Masih ada opsi yang pertama dan opsi yang kedua. Opsi yang ketiga dan keempat belum bisa saya sampaikan karena memang belum ada info terbaru ya. Jadi opsi pertama masih dengan pola yang lama kemarin, yaitu pola Gasvi dan ranking, Bapak Ibu ya, pola Gasvi dan ranking. Kemudian yang kedua adalah pola proporsional ya. Kemarin banyak yang teman-teman dapat, tetapi hari ini kayaknya agak dikurangi kuotanya ya. Tapi ada beberapa teman yang sudah bisa dapat 8 di tim saya tadi pagi sekali dibuka, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman, karena memang sesuai janji DEP, setiap orang nanti yang sudah KYC akan mendapatkan CTCP ya. Ya, memang harga saat ini lagi turun ya. Kita nggak tahu kenapa ini turun, apakah banyak yang, tentunya ya banyak yang jual lah, katakanlah begitu. Ya, tentunya banyak yang jual, dan ini mungkin kita kurang tahu atau belum tahu strategi DEP ini gimana, apa memang ini diturunkan atau gimana, kita juga belum tahu. Nah, saya juga belum bisa berkomunikasi lagi dengan Bang Hendrik, tapi lewat Bu Eli info terakhir itu tetap di opsi ketiga dan keempat. Opsi ketiga nanti mining, opsi keempatnya nanti untuk mencairkan ribet-ribet teman-teman yang kemarin punya akun ribet yang lumayan banyak ya. Jadi kita sharing aja, kita berbagi pengalaman untuk opsi 1, opsi 2. Karena memang mau tidak mau kita harus mengikuti permainan DEP ya. Ya mungkin tidak bisa memuaskan semuanya, termasuk saya, termasuk Bang Hendrik dan lain sebagainya, ya, Bang Mardi, Bu Eli, ya. Tetapi ya kembali bahwa ini DEP punya strategi, punya pola, sehingga ya kita mau tidak mau harus ikuti, ya. Tentu mesti ada yang kecewa, ada yang mungkin putus asa, mungkin sudah mengundurkan diri, angkat bendera merah dan sebagainya, bendera putih ya, ada gitu. Tetapi masih banyak teman-teman kita yang masih yakin, masih percaya dengan proyek CTCP ini ya. Mungkin kita mulai dulu dengan Bang Rian. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Ini dari Sumatera Selatan Bang. Wah, Sumsel luar biasa. Ini member kita ini seluruh Indonesia, ada dari Manokwari, ada luar biasa, ada dari Aceh, dari luar biasa. Ini hampir seluruh Indonesia ini semua ada ya. Moga Bang. Ya ini aja Bang. Ini apa namanya ya? Istilahnya sharing-sharing aja. Ini terus terang saya kan nggak ada kebetulan saya itu nggak ada upline ya yang benar-benar membimbing saya. Jadi saya kan cuman mengikuti YouTube itu kan waktu daftar itu. Terus kemudian saya ikut ini kemarin minta masukkan grup. Jadi saya udah berapa kali mengikuti Zoom ini. Terus terang sampai sekarang ini belum ada yang berhasil saya klaim dengan metode apapun ini Bang. Ya. Punya berapa wallet Bang? Kurang lebih saya punya 200 Bang. Oh 200, oke ya, oke. Jadi tetap semangat lah, karena memang ada beberapa teman yang sudah dapat, ada yang belum ya, ada yang punya ribuan wallet, yang sama sekali belum dapat juga. Abang punya 200 ya, saya ada beberapa mitra yang punya 1000, punya 2000, belum dapat sama sekali juga ada, karena memang gas fee-nya yang tidak disiapkan di opsi pertama. Jadi ya sabar saja, nanti mesti ada metode-metode, mekanisme kita bisa mencairkan lagi. Begitu Bang Rian ya. Oke Bang, terima kasih. Ya ini itu aja, ini coba cuman pengen sharing aja gitu. Ya kiranya cukup gitu aja Bang, nanti dilanjutkan barangkali yang lain ada pengalaman-pengalaman biar bisa berbagi.
Cukup begitu aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian dari Sumatera Selatan, ya Sumsel ya. Kita lanjut dengan Bang Komets. Monggo silakan Bang. Bang Komets, open mic. Ya, halo Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang siapa ini? Dari Sukabumi Bang. Sukabumi, Bang Komet dari Sukabumi. Monggo silakan Bang. Ini mau nanya ini aja Bang, untuk opsi yang 2 itu apakah gas pinnya flat segitu atau nanti ubah lagi itu sama depnya? Ya, saat ini gas fee remove itu masih 15 ribuan. Ya, kita usulkan, ya kita sudah mengusulkan dengan turunnya harga ini, kita minta ya gas fee-nya diturunkan dong, jangan 15.000. Kalau harga satu tanda untung ini, ya kan? Atau untung sekali kan kita anggaplah nggak untung kalau harga $1 kan gitu. Makanya ini kita lagi mengusulkan lewat Bang Hendrik untuk gas fee-nya bisa diturunkan lah untuk remove-nya ya. Gitu Bang Komar. Ya begitu aja Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Rohim. Monggo silakan Bang Rohim. Bang Rohim open mic Bang. Halo, Bang Rohim. Halo, Bang Rohim. Selamat sore, Bang Rohim. Halo, Bang Rohim. Ya, kita lanjut dulu dengan Bang SM. Monggo silakan, Bang. Open mic, Bang SM. Halo, Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa nih, guys? Dengan Bang Samsudin, alamat Medan, daerah Pematang Siantar, Tanah Jawa. Oke, siap. Bang Samsudin, monggo silakan, Bang. Ini nggak ada pertanyaan nih, cuma sharing-sharing aja. Karena kemarin sebenarnya saya main ketika klaim airdrop meter itu di 1.500.000. Sementara ini kok turun gitu harga, nanti belum 50 hari khawatir nggak kembali tuh 1.500.000. Ya, makanya sementara kalau harga turun jangan dijual dulu lah. Tapi sebenarnya hitungannya dari dolar sebenarnya, Nah, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman masalahnya kita ini adalah tidak bisa tiap hari remove. Artinya kalau begitu dapat koin saat ini harga turun, abang kan dapatnya lebih banyak, ya, lebih banyak. Tetapi masalahnya kita ini tidak setiap hari remove, kan begitu? Ya. Mungkin 10 hari baru di remove. Sehingga apa? Ya kita tetap rugi kalau harganya turun gitu. Nah, makanya saat ini ya jangan dijual dulu karena memang harga lagi turun. Begitu Bang Samsudin. Iya. Ya udah begitu saja lah Pak. Oke. Terima kasih Bang Samsudin. Tetap semangat. Koinnya disimpan karena memang harga lagi turun ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Rohim, mungkin open mic Bang Rohim. Monggo Bang Rohim. Halo Bang Rohim. Bang Rohim lagi ketiduran ini. Oke, kita lanjut dulu dengan Bang Bimo Lombok. Monggo silakan Bang Bimo. Iya Bang, Assalamualaikum. Sukses. Ya curhat-curhat aja lah Bang, kita nggak terlalu serius lah gitu kan, karena memang dari awal ya kita semangat, kemudian hari ini juga kita harus selalu semangat ya, apapun itu ya kita sudah mandi ya berbasah gitu ya. Ekspektasi mungkin ya jauh ya dari yang kita awal, tapi kita pemain yang tentunya kita harus memotivasi holder kita. Saya juga Bang 8 ribuan, kemudian di bawah saya juga banyak di rata-rata 1.000, tapi saya santun menjelaskan kepada holder saya Bang bahwa ini kita tunggu. Ada opsi pertama dengan Gaspi yang rata-rata di atas 50, toh juga banyak yang belum sukses. Ya termasuk saya Bang, coba satu-satu nggak lolos, apalagi 30, 40 aja nggak lolos. Oke. Yang kedua kita dibukakan opsi kedua, yakni klaim airdrop gitu kan, kita harus 0,9 atau 0,1 kalau nggak salah ya itu Bang ya, tambah lagi 0,9 tuh Gaspi kita 15.000. Tentunya kalau berhitung secara kalkulasi itu ya jelas kita
Ya adalah, tapi ya tidak sesuai ekspektasi. Ya betul Bang. Jadi harapan kami semuanya mungkin disampaikan ke Bang Hendrik dan leader di atas Bang. Semoga opsi kedua, ketiga, keempat dan opsi-opsi lainnya bisa membuat kita agak lah Bang, agak sedikit bisa tersenyum gitulah. Walaupun itu nanti jeda waktu atau waktunya mungkin akan bertahap agak lama, tetapi kita paling tidak sehari bisa lolos satu dengan nilai kun yang agak signifikan. Nah itu Bang, walaupun kita harus keluarkan gaspi tidak masalah, artinya bahwa gaspi yang kita keluarkan tentunya akan berbalance dengan cuan kita. Gitu aja sih Bang, pesan saya untuk Bang Hendrik dan sebagainya di atas nih. Itu aja Bang harapannya. Oke, itu aja Bang, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Bang Bimo dari Lombok. Ya tetap semangat walaupun belum dapat ya, dia punya grup gede ya, tentunya nih Lombok ini mungkin dengan Bang Sultan juga ini ya mungkin ya. Bisa jadi ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas kebersamaannya Bang Bimo. Oke. Kita lanjut dengan Bang Rohim. Bang Rohim, halo. Bang Rohim. Masih belum bangun Bang Rohimnya. Kita lanjut dengan Bang Asta, monggo silakan Bang Asta, open mic. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari kemarin kita nge-zoom gitu, yang bicarakan ini aja. Jadi sebenarnya nggak ada pertanyaan, cuman hanya saran aja. Ya. Saran di saat kita nge-add itu kenapa bisa langsung masuk, tapi di saat kita remove itu nunggu dari pagi sampai sore pun masih belum masuk juga gitu. Ya, memang remove itu di pengumumannya itu 1 kali 24 jam, Bang. Gitu. Iya, kalau kemarin-kemarin gitu remove itu mudah gitu, cepat gitu kan. Karena saya pikir kan ID belum kedetek oleh sistem. Pikiran saya seperti itu. Tapi tadi pagi saya remove sampai sekarang pun itu ya, itu masih status pending gitu. Iya. Kenapa seharusnya sistem ini lebih baik malah ke sini jadi lebih kacau. Udahnya kita ibaratnya diombang-ambing, ditambah lagi ibaratnya kita diperlambat seperti ini gitu. Seharusnya kan ada pembaruan sistem lebih cepat lagi dong. Ya. Saran itu aja. Ya, saran itu aja supaya disampaikan ke devnya yang melalui Bang Hendrik supaya kita ini kan mitra, sama aja mitra kan. Ya. Mitra harus menguntungkan gitu Pak. Tidak ada yang dirugikan. Kalau ini kan kita merasa benar-benar sangat dirugikan walaupun memang ada cuan sedikit lah. Tapi dibanding dengan waktunya kita sangatlah rugi gitu. Ya betul ya. Siap Bang. Udah gitu aja Pak ya. Oke. Siap. Oke, lanjut. Silakan yang lain. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asta atas masukannya. Nanti akan kita catat, kita sampaikan ke Bang Hendrik untuk disampaikan ke DP. Kita lanjut dengan Bang Rohim. Sudah bangun belum Bang Rohim? Halo Bang Rohim. Ya, kita lanjut dengan Ibu Lisa Ocha. Monggo silakan Ibu. Halo, masuk nggak nih? Masuk ya, udah. Monggo silakan. Assalamualaikum semuanya, Bang Santos juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak ada, semua udah diwakilin ya sama teman-teman ya Pak ya. Oke. Cuma kalau boleh saran kan mau disampaikan ke Dev juga ya untuk biaya fee. Kita kan udah harapannya udah melenceng jauh dari yang 100 koin, jadi ke opsi 2 tuh 1,4 ya. Tolonglah gas fee-nya kalau bisa dibuat sama dengan sebesar kita waktu KYC. Syukur-syukur sama waktu kita transfer antar dompet gitu. Jadi nggak terlalu berat Pak. Ya. Kalau nggak dikasih opsi, maksudnya bayangan sekian gitu, takutnya ntar kalau dia minta kenain casnya 10.000 juga, emang turun, tapi kan tetap gede angkanya gitu. Kalau bisa sih ya disamain lah sama KYC Pak ya, 2.000 3.000 gitu. Jadi kita ada lebihnya lumayan. Apalagi ini kan katanya ke depannya kan dia masih jangka panjang ya, bisnis ini. Kan pasti masih banyak holder yang apalagi yang ketahan di situ kan. Biar orang juga percaya lagi, yakin lagi.
gitu. Jadi nggak semuanya juga kan bakal dicairin, yang penting dipermudah aja. Cuma ya itu aja sih, kalau bisa gas fee-nya jangan terlalu disamain aja Pak kalau bisa ya. Siap Bunda, oke. Ya. Siap, oke. Terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa Ocha. Nanti akan kita catat, kita sampaikan ke Bang Hendrik ya. Nanti biar disampaikan ke dia. Oke, kita lanjut dengan Pak Rokim. Bang Rokim udah bangun? Kalau belum bangun, kita lanjut dengan Bang Bowo. Silakan Bang Bowo. Halo Bang Bowo. Halo, ya Pak Santos. Sore Ya. Pak Santos. Sore, siapa? Salam nih, ya. Ya, Ya, siap. Pak. Saya sih cuman memang seperti Bu Lisa tadi juga memang benar. Itu yang penting kan kita waktu di remove-nya ya, Pak. Sarannya memang lebih bagus diperkecil lah. Kalau Ya. bisa memang sesuai KYC aja dulu gitu, Pak. Soalnya pasti kan ini ada penurunan terus harga City Seekers ya Pak. Betul ya. Iya, saran saya sih seperti itu. Paling itu aja. Terus sama ini Pak Santos, saya tanya, saya sudah 2 hari ini, kan saya sudah sukses tuh Pak, 1 akun. Ya. Baru sukses 1 nih Pak, dari kemarin. Ya. Nah sekarang saya unstack tuh nggak bisa-bisa sudah 2 hari Pak. Ini abang biasanya jam berapa? Apanya Pak? Unstack-nya jam berapa biasanya? Tiap jam Pak. Oh yang opsi 2? Enggak, opsi pertama. Oh, opsi pertama itu 1 kali 24 jam Pak. Maksudnya? Oh untuk unstack? Iya, untuk unstack-nya saya nggak sekalipun nggak bisa Pak. Loh, Bapak udah dapat yang pertama, yang opsi pertama? Sudah dapat, sudah sukses Pak. Terus saya unstack kan Pak. Nah. Tapi nggak bisa Pak. Gas quit busi terus Pak. Nih, Bapak 00 itu kan 00 kan? Nah, ya. Besok pagi Bapak sebelum jam 6 standby Pak. Karena kayak ini saya perhatikan waktunya maju 1 jam. Bukan sore nanti jam 5, bukan. Enggak, bukan. Bapak besok pagi ya, besok pagi Bapak jam 6 ya. Jam berapa Pak? Jam 6? Jam 6 pagi. Coba sebelum jam 6 standby Pak ya. Walah. Terus kalau nggak bisa juga Pak? Mundur. Jadi itu mundur waktunya terus itu akhirnya. Bapak ngikutin buka unstack. Jadi kalau sekarang udah 00 kan itu timernya. Itu Bapak besok pagi Bapak standby di jam 6 ya, di jam 6. Sebelum jam 6 Bapak, sebelum kurang seperempat atau setengah 6 udah standby Pak. Saya tadi pagi juga gitu. Kita standby di jam 7. Nah, besok kalau maju lagi jam 6 berarti punya saya mundur lagi Pak sehari. Gitu terus begitu. Nah, masih gitu polanya. Ya udah mau kita tetap harus ngikuti. Seperti itu, Pak. Berarti unstack yang sukses itu tuh jam 6 pagi, Pak, bukan sore, jam 6 sore. Bukan, itu Bapak sebenarnya kemarin waktu dapat pertama kan setelah maghrib kan gitu, ya. Iya. Itu waktunya mundur, nggak bisa terus. Lah itu dibukanya sekarang itu berdasarkan opennya dia, bukan berdasarkan waktunya Bapak. Makanya kalau sudah 00, sekarang ini analisa saya kemarin jam 8, mundur maju jam 7. Analisa saya besok itu maju lagi jam 6, Pak, gitu. Makanya standby di jam 6, Pak. Sebelum jam 6 atau kurang 10 menit lah standby, Bapak. Oh, besok pagi ini, Pak, jam 6 pagi saya. Nah, betul, besok pagi, Pak. Standby, Pak. Harus unstack. Kalau nggak kelewatan besok lagi gitu, Pak. Iya, kalau kelewatan besoknya lagi, Pak. Gitu. Waduh. Biasanya kemarin kan downline saya ada dapat juga, Pak. Dia dapat sore kan, sama seperti biasa kan sore, Pak, suksesnya. Betul nggak, ya. Pak?
Nah, itu kan 24 jam kemudian, sorenya lagi, mereka unstack berhasil, Pak. Coba besok pagi, Pak ya. Coba besok pagi ya. Besok pagi. Oh, jam 6 ya, Pak? Jam 6 pagi Bapak coba ya. Oke, Pak. Makasih. Coba besok pagi saya coba ya, Pak. Ya. Bapak ada di grup, nanti biasanya di grup diumumkan unstack itu. Ya. Oh, diumumkan nama siapa, Pak? Biasanya teman-teman kalau di grup saya itu ada yang sudah dapat gitu langsung unstack now gitu, langsung teman-teman lakukan gitu. Waduh. Ya. Bapak ikut di grup mana itu biasanya ada kok yang nge-share itu biasanya gitu. Di grup biasa ini, Pak. Grup ya coba Pak. Jam 6 Pak ya. Ya sudah Pak Santo, terima kasih lah kalau gitu ya. Siap Pak Bowo. Siap. Ya. Kita lanjut dengan Bang Afrisco. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ini dari Maluku Utara ke Pulau Sula. Iya Bang. Ya, ini terkait opsi kedua. Nah, ini mungkin saran juga sama dengan teman-teman yang lain. Kalau memang caranya seperti ini, sebenarnya kita sudah dipermudah, cuman lebih bagusnya kalau dipermudah lagi. Contohnya gini, dalam tiap hari itu diperbesar kuota untuk supaya banyak yang berhasil. Nah, proyek ini kalau memang untuk jangka panjang, kalau banyak yang berhasil di opsi kedua, otomatis kan banyak orang yang tidak mungkin itu menjual koin. Yang pastinya dari hasil 1,4 itu yang di-remove nanti dengan macam-macam pola biar nanti bisa ke 2 koin, berarti nanti tiap dompet kan menghasilkan 2 koin nih. Berarti banyak hold gitu Bang. Berarti dengan sendirinya holder yang koin yang tersisa menjadi holder, itu koin yang ada yang di-remove 2 koin itu berarti banyak yang nanti menyimpan Bang. Karena sementara lagi penasaran dengan ini yang terbaru belum selesai update itu mining dengan roket nih Bang. Begitu kalau di tim kami itu begitu Bang. Penasaran sekali Bang. Soalnya kalau ini dipermudah berarti banyak yang menyimpan koin Bang. Begitu. Ya. Nah, makanya itu mungkin saran dari kami dipermudah lah Bang. Setidaknya kalau yang opsi kedua ini dipermudah, itu jujur saja Bang, tim kami itu siap nge-hold semua. Ya. Untuk bagaimana nanti menuju ke mining dan roket ini Bang. Ya, itu tim kami itu. Mudah-mudahan saran ini itu sampai ke devnya juga Bang. Oke, siap Bang. Oke Bang. Oke, mungkin itu saja Bang dari Maluku Utara. Oke, terima kasih. Maluku Utara, Bang Frisco, tetap semangat Bang. Oke, sarannya nanti kita sampaikan ke Bang Hendrik. Oke. Terima kasih Bang Frisco. Kita lanjut dengan Bang Mohidin Frans. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan yang ada di Zoom. Semoga kita selalu keadaan sehat. Begitupun kepada leader-leader kita yang utama-utama. Karena kita berharap sekali pada beliau. Nakodanya kan beliau. Ya. Termasuk Pak Santos. Semoga Pak Santos selalu sehat. Amin. Dan satu masukan-masukan yang semua berharap kepada Pak Santos dan leader-leader yang lainnya. Saya tidak ada pertanyaan Pak Santos, cuman mengenai masalah hal yang perlu saya sampaikan. Unstack memang betul itu. Di antara saya pun sempat kemarin saya jelaskan kepada Ibu Ali. Saya juga mengalami
Kenapa kok saya nggak bisa? Saya bisa jam yang sama, ya kan? Tapi hari ini kita lakukan di jam yang sama juga, pagi jam 7, yaitu istri juga tetap lancar dan saya juga lancar. Oke, Ya, soal ini masukan aja ya sama teman-teman kita. Yang kedua itu artinya untuk opsi kedua ini ya. Opsi kedua memang saya kenapa sih dalam beberapa HP yang saya kok yang ini berhasil, ini satu HP nggak berhasil dengan waktu yang sama. Itu juga ada keanehan Pak Santo. Ya. Saya pikir kalau ini berhasil dong kan gitu. Ya. Kenapa kok ini berhasil sampai 3 kali, yang satu 3 kali? Kalau ini sekali pun enggak gitu. Nah itu juga kan kita buat pertanyaan. Seperti itu mungkin Pak Santo. Ini bagian masukan aja Pak Santo. Oke, siap Bang. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, tetap kita keadaan apa yang ada kita kerjakan dengan penuh kesabaran. Semoga kesabaran kita semua menghasilkan walaupun lambat. Yang penting lambat-lambat pasti. Intinya itu Pak Santo. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muhyiddin. Kita lanjut dengan Bang EFR dari Balikpapan. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam, dengan Bang siapa? Dari Bang Gofur di Bang Gofur dari Balikpapan. Monggo silakan Bang. Ya. Saya sukses dari 2 HP itu ada 3. Yang opsi berapa? 2. Opsi 1. Opsi 1, alhamdulillah ya. Jadi 2 hari ini memang ada kendala terkait dengan unstack. Ya. Pertama sekitar 7 hari unstack jam 6 sore itu lancar. Ya. Kemudian tidak lancar berubah menjadi jam 9 malam. Kemudian besoknya lagi jam 10 pagi. Ya. Nah 2 hari ini tidak bisa unstack. Ini mohon informasi jam resmi. Bang tadi Bang. Kenapa Bang? Hari ini jam 7. Jam 7 pagi WIB Pak ya? WIB, jam 7 pagi WIB. Jadi dimajukan 1 jam. Jadi kemarin lusa itu jam 10, maju jam 8, kalau nggak jam 9. Maju lagi jam 7 ke tadi pagi. Gitu. Jadi kayaknya polanya maju 1 jam atau 2 jam, sehingga kita ini akhirnya bergantian dapat 2 hari sekali ya gitu akhirnya. Saya amati polanya begitu. Oke. Jadi 2 hari ini belum unstack. Nah, kalau dengan belum unstack itu artinya apakah kita tertunda atau hilang ya? Mudah-mudahan cuma tertunda aja Bang. Jadi Bapak Bang Gofur tetap menerima 50 kali, cuman waktunya yang mundur, itu aja. Ya, siap. Oke Pak, terima kasih informasinya Pak. Dilanjut. Semangat tetap semangat Pak. Selamat sore. Kalau mungkin ya jam standby jam 6 pagi lah ya Pak WIB ya. Moga-moga jam 6. Oke, siap. Terima kasih, lanjut. Oke, thank you Bang Gofur. Kita lanjut dengan Bang PTK. Wes PTK apa ini? Wes PTK. Monggo silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Santo. Perkenalkan saya Wes Hardianto dari Pontianak, Kalimantan Barat. Iya. Iya. Ya, juga sama dari Mas Andre Gofur ya. Oke, monggo silakan Bang. Kalau saya dari Pontianak, Roma itu dari Balikpapan. Oke, siap. Oke. Ini Pak Santo, kali saya mencoba mencermati dari beberapa kali saya ikut Zoom meeting. Jadi ada 1-2 saran yang ingin kami coba sampaikan. Ya. Sekiranya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, barangkali akan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas Zoom meeting kita gitu. Jadi harapan saya Pak Santo di sini tidak hanya sekedar curhat dan lain sebagainya, tapi ada evaluasi dari Pak Santo gitu ya.
ada evaluasi dari Pak Santo terkait dengan berbagai macam hal yang terkait dengan baik itu remo, baik itu biaya administrasi dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi hari ini dari jam berapa sampai jam berapa itu keluhan di grup itu bisa kita rangkum gitu ya. Kita rangkum, kemudian bisa Pak Santo sampaikan dengan evaluasi berbagi layar, sehingga ini mengurangi berbagai macam keluhan yang ada di grup maupun di Zoom meeting kita gitu. Jadi kalau ada yang mengeluh di grup negatif ini dan lain sebagainya, barangkali itu imun untuk kita, Pak. Ya, imun untuk kita, untuk menyemangati kita, dan kita tidak perlu alergi dengan itu, gitu ya. Kita tidak perlu alergi dengan itu semua. Saya alhamdulillah lumayan juga di bawah saya itu, ya, banyak sekali. Tapi ya kita kasih pemahaman dengan pengertian, dan syukur alhamdulillah juga mereka juga bisa mengerti dan memahami apa yang kondisi yang terjadi gitu ya. Karena membangun satu sistem ya kan itu tidak akan semudah apa yang kita pikirkan gitu loh. Ya kan? Sudah barang tentu dalam pola bisnis itu kan dia ingin berapa sih keuntungan yang harus masuk di kita. Kapan saatnya koin ini bisa kita pacu untuk kenaikannya gitu ya. Sehingga ada jadwal-jadwal tertentu yang dibikin polanya oleh dev itu sehingga harga itu bisa likuiditas harga dan stabilitas harga juga bisa terjaga gitu. Ya, siap. Harapan saya itu yang utama memang adanya evaluasi menyeluruh terkait dengan layanan sistem kita gitu ya. Dan nanti Pak Santo bisa paparkan gitu. Oh, ini kejadiannya seperti ini, harusnya seperti ini gitu ya. Ini kejadiannya seperti ini yang terjadi di setiap hari gitu ya. Atau rentang Zoom kan ada 2 kali itu. Rentang kejadian selama Zoom itu atau ulasan-ulasan yang belum ditanyakan oleh kawan-kawan kita gitu. Sehingga tidak ada pertanyaan yang selalu berulang gitu kan. Pertanyaan dan permasalahan yang selalu berkurang. Seperti yang saya alami, seperti kawan-kawan juga mungkin barangkali alami. Memang kita, karena kadang-kadang kalau kita sudah mumet, pusing, ya kan, karena dari bawah itu ngantamnya ke kita, Pak Santo barangkali juga merasakan itu semua kan. Karena ada ribuan yang di bawah kita itu, ngantamnya ke kita mumet, begitu di grup kita tidak mampu lagi nahan emosi dan lain sebagainya, keluarnya negatif. Barangkali kawan-kawan juga pernah mengalami seperti itu gitu ya. Sebenarnya itu yang harus kita minimalisir gitu. Dan itu tidak usahlah kita gimana-gimana ya kan, tapi kita tanggapi dengan arif dan bijak saja. Kemudian kita carikan solusinya, karena tugas kita barangkali di situ, mencarikan solusinya itu seperti apa sebenarnya gitu ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dev atau leader-leader kita yang lebih atas. Saya rasa itu saja Pak Santo terkait dengan apa itu tadi, itu tugas Pak Santo lah yang bisa menjelaskan ke kawan-kawan. Kalau kita berbagi pengalaman itu saya yakin dan percaya Pak Santo lebih banyak pengalamannya dari kita semua yang ikut Zoom ini gitu kan. Makanya Pak Santo membuka ruang Zoom begitu kan. Ya, masalah aspek dan lain sebagainya, bagaimana Gaspi yang harus inilah dan itu Pak Santo lah itu tugasnya. Dan kalau itu di awal semua itu sudah Pak Santo evaluasi dan dengan berbagi layar, harusnya strategi kita seperti ini gitu kan. Saya itu sebenarnya yang ingin sekali dapatkan dari leader-leader kami yang di atas itu bagaimana pola yang tepat gitu ya. Bagaimana pola yang tepat kita akan mengklaim, ya kan? Dan waktu-waktunya seperti apa? Ini barangkali yang perlu disampaikan oleh leader kita. Kita ini satu rumah, satu keluarga besar CTCP. Tapi begitu saya mencoba terbuka di grup, yang lain malah menjadi seolah-olah, kalau saya sampaikan, saya tuh ada yang di WA teman-teman itu, ada yang dari Bali, dari mana. Pak, kalau disampaikan itu di grup Pak, semua pada ngikut gitu. Padahal harapan saya kalau diikuti memangnya kenapa? Kalau saya tidak dapat, keluarga yang saya yang lain dapat gitu loh. Walaupun itu tidak satu tim dengan saya. Nah, ini barangkali keterbukaan ini yang perlu Pak Santo ya, untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Keterbukaan informasi, pola-pola
istilahnya pola-pola klaim yang benar. Karena sampai saat ini memang saya membaca, menganalisa, membuat rumus-rumus dari hydrometer dan lain sebagainya itu belum bisa mengetahui berapa sih sebenarnya yang mengklaim pada hari ini di di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 gitu ya. Yang di bawah 20, 21 ke atas. Kita tidak bisa. Kalau saya hanya bisa mengetahui 1000 ini diperbutkan oleh sekian banyak orang kira-kira. Di ring 1 itu hanya sekian orang. Yang tersedia hanya sekian walet. Di ring 2 sekian walet, hanya itu. Tapi sekian walet itu diperbutkan oleh berapa juta orang, kita tidak dapat gitu loh. Kalau data itu bisa terbuka, Pak Santo bisa mengetahui itu barangkali akan bisa memudahkan kita semua gitu. Saya rasa itu saja Pak Santo yang ingin kami coba sampaikan. Lebih kurang kiranya mohon bisa dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herdianto dari Kalimantan, ya, dari Pontianak tadi ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Bagus sekali. Memang saya itu dari awal memang tidak mengikuti CTCP dalam arti yang berkecimpung full 100% itu memang Bang Hendrik sebenarnya ya. Jadi saya sendiri juga info mesti dari Bang Hendrik. Jadi sampai saat ini Bang Hendrik belum tampil, jadi kita hanya penyambung lidah. Ya, seperti itu. Dan saya setuju dengan Bang Herdianto, memang apa yang mungkin kita strategi-strategi untuk bisa dapat opsi 1 atau opsi 2 bisa disampaikan di grup ya, begitu udah. Cuman memang sulit sekali menganalisa karena memang kuotanya tidak tampil, sehingga kita tidak pernah tahu bagaimana menganalisa ini dipasang di berapa di opsi 1, karena memang itu hanya prosentase, sehingga sulit sekali kalau walaupun 3 terkecil ternyata tidak menjamin untuk dapat ya. Contoh misal 61 itu masuk yang terkecil ketiga, tetapi begitu pasang 61 juga nggak dapat. Kenapa ya? Karena kuotanya kita tidak pernah tahu. Yang dapat 66, yang dapat 67. Nah, sehingga apa? Sehingga kita sulit sekali menganalisa memang ya. Jadi kalaupun saya biasanya mengasih saran ya di angka 67 sampai 70. Kenapa ya? Karena di angka-angka itu yang mesti dapat lah ya. Tapi kalau di bawah itu rasa-rasanya masih belum dapat. Apalagi kalau kuotanya dikurangi lagi, bisa jadi 70 juga nggak dapat. Dan walaupun itu masuk di rank persentase 3 terkecil. Begitu teman-teman ya. Jadi saya lagi di ring 41 sampai 60 pun juga nggak ada yang dapat. Padahal itu masuk 3 ring yang terkecil. Jadi memang agak susah. Saya aja sampai saat ini baru 6 juga yang dapat. Sampai sekarang ini belum dapat lagi karena memang gas fee-nya yang kurang. Ya. Seperti itu teman-teman. Ya, opsi kedua memang itu menjadi teka-teki, memang jamnya juga berubah-ubah. Kemudian kuotanya juga kadang banyak, kadang sedikit, sehingga kita sulit sekali untuk menganalisa memang ya. Jadi saya lagi memang perlu kebersamaan, perlu strategi sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan airdrop ini ya. Jadi saya lagi mohon maaf kalau saya mungkin belum bisa berbagi strategi karena memang saya sudah dapat 6 itu belum dapat lagi. Jadi yang saya sarankan aja ke teman-teman kemarin itu waktu di grup saya terutama itu di 66 67 dan alhamdulillah dapat semuanya ya. Tetapi ya memang dapatnya sedikit ya, artinya tidak seperti waktu kita dapat 41 atau 31 ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Jais Cengkareng. Monggo silakan Bang.